ayat suci Al-Quran oleh Naura. Dilanjutkan dengan sahih tilawah oleh Naura. Kepadanya kami persilahkan. Dan nggak ada apinya di sini, nggak ada api. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru ada foto min kulli firqatin minhum foto siapa nih? liyatafaqahu Ini foto siapa kan? Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya mesti kemudian orang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Kepada keduanya dihaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara ini, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Maulana MIRA, pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepada waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilahkan. Terus ini. Terlalu semangat ya. Kamu saja. Mama berkata. Ya dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Waktu sempat, waktu sehat, kesempatan, keluangan adalah di antara nikmat Allah yang sering dilalaikan manusia. Orang baru sadar mahalnya sehat ketika dia sakit. Orang baru sadar mahalnya waktu, berharganya kesempatan ketika dia sedang sakit. Makanya dalam orang waktu adalah uang. Bapak Ibu terlambat 5 menit pesawat sudah jalan. Ibaratnya mau kita bayar 500.000 saja, 1 juta mau kita bayar untuk kita bisa naik pesawat agar nggak telat, itu tidak bisa. Harus nunggu penerbangan selanjutnya dan itu pun belum tentu ada tiketnya masih. Jadi betul-betul time is money itu bukan hanya ungkapan, tapi juga adalah benar-benar nyata betapa pentingnya waktu. Orang yang dilanda asmara, kangen berat, anaknya mungkin mondok jauh, atau mungkin orang tua kita sudah tidak ada. Kita seandainya sama Allah dikasih kesempatan bayar 1 juta untuk 1 jam misalnya ya, bisa ketemu lagi walaupun dengan arwahnya, dengan rohnya, itu banyak orang mau. Tapi bisa enggak? Enggak bisa, karena sudah beda dimensi, beda alam.
Ini kita edisi 279. Kita coba skip dulu dari Al-Hikam, kita peringati Hari Santri. Santri itu baru dapat pengakuan dari pemerintah di tahun 2015. Sebelum 2015 tidak ada tuh peringatan Hari Santri. Hari Kartini, apalagi Hari Pahlawan, gitu, Hari Pancasila, ya, dan seterusnya. Itu adalah hari-hari besar yang memang layak untuk diperingati. Dan santri baru mendapatkan momentumnya sejak 2015 sampai sekarang. Jadi ya baru 10 tahun lah ada peringatan Hari Santri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini adik-adik kita nih petugas. Nah, Iza lain kali, Iza udah bagus suaranya lantang, kadang jelinya. Kepada keduanya diucapkan terima kasih. Itu saya berpikir keduanya nih Naura, siapa sih namun Naura Anindia ya, Naura Fidia, hah? Fadia ya, Naura sama Fadia ya, yang baca Naura, baca Qurannya Naura, yang baca tilawahnya Fadia. Jadi kepada keduanya kami persilahkan, modal satu orang. Waktu dan tempat disilahkan, atau kepada waktu dan tempat disilahkan, itu beda. Baik, kalau kita lihat dan ingat pekan lalu itu ada kasus kepala sekolah ya, kepala sekolah dilaporkan sama orang tua yang tidak puas, marah, kecewa, tidak terima anaknya dipukul begitu saja, tempeleng karena ngerokok. Dia kira ngerokok itu amal soleh gitu ya. Sehingga kalau ada orang ngerokok harus ditegur, yang kriminal itu adalah yang menegur yang ngerokok. Dan kita ingat ditegurnya itu di mana? Di sekolah. Anak SMA ngerokok, sudah ada pengumuman, logikanya jalan, dia tahu ngerokok itu tidak dibenarkan di sekolah. Di luar sekolah silahkan. Ditempeleng sama kepala sekolahnya perempuan. Seberapa kuat ya perempuan itu kalau nempeleng? Bukan kayak Habib Nurmagomedov ya, yang bakbuk ngoncrot. Ini kan perempuan, terus kemungkinan sudah pernah diperingati, terus tidak terima. Didik dia dari kecil, pernah kamu enak-enak mukul. Tapi kalau guru senyum, hal ini tidak mungkin terjadi kalau misalnya itu adalah lembaga pendidikan yang menjunjung moral, yang hormat kepada gurunya, kepada kiainya, kepada tuan gurunya. Ini Hari Santri itu adalah hari penghargaan terhadap sumbangsih kiai, santri, dan juga pondok pesantren secara umum bagi Indonesia. Pesantren-pesantren itu usianya Bapak Ibu sudah lebih tua daripada Indonesia. Banyak pondok-pondok sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Gontor itu sudah 100 tahun. Ada lagi Tebu Irang, itu sudah lebih dari itu. Ada lagi Sidogiri, ya. Ada lagi banyak Tambak Beras. Itu kalau di Jawa Timur aja banyak sekali pondok-pondok tua. Banyak sekali lah kalau saya sebutkan. Maka jasa sumbangsih peranan para santri, kiai dalam hal ini pondok pesantren itu sangat besar. Kenapa ada 22 Oktober ini? Karena ketika itu resolusi jihad ya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nah, ini pendiri NU Nahdlatul Ulama, itu Indonesia sudah merdeka tahun 45 Agustus ya. Tapi Oktobernya, Agustus, September, Oktober, 2 bulan setelah itu terjadi pergolakan lagi. Lalu dicetuskanlah ada resolusi jihad yang mengundang pondok-pondok, santri-santri, kiai-kiai di Jawa saat itu untuk jihad ya, fisabilillah. Ada slogan hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi jihadnya itu adalah melawan penjajah. Mau ada resolusi jihad, orang tersentuh, terbakar semangatnya, akhirnya muncullah pasukan-pasukan dari kalangan santri, kiai yang juga ikut tentara Indonesia melawan penjajah.
Jadi tanggal 20 Oktober itu bersejarah bagi Indonesia karena menghargai peran sumbangsih para santri, para kiai, pondok pesantren dan seterusnya. Tadi yang dibaca Naura itu apa, anak? Surat Taubah ya? Ayat berapa? Ayo, kamu harus ingat ini 122. Ini kamu harus ingat nih seumur hidup. Saya pernah ditugasi kajian Islam Muslim Madani baca At-Taubah 122. Ini dulu ketika kami mondok di gedung pertemuan tuh ditulis besar, "Ramakanal mu'minuna liyanfiru kafah." Tidaklah ya semua orang dari kalangan masyarakat dari sebuah komunitas semuanya itu pergi ke medan perang. Tidak layak, tidak seharusnya kata Allah. Semua itu turun jihad perang. Tapi harus ada sebagian yang juga belajar agama. Kalau kita kiaskan sama sekarang, ya janganlah semua jadi dokter. Harus ada yang mondok. Janganlah semuanya jadi PNS. Harus ada yang mondok. Janganlah semuanya jadi nelayan. Harus ada yang belajar agama. Janganlah semuanya main musik. Harus ada yang belajar fikih. Janganlah semuanya ikut les nari, ballet. Renang, mantap renang. Golep itu ada satu beri. Walaupun di sini ada sajalah yang les golep. Les apa lagi? Les lari, enggak perlu les. Belajar sama Ustaz Supri, lari sampai patung kuda 21 kilo. Saya tanya, pulangnya kuat nggak? Saya engkel dia. Jadi emang nggak harus dipaksakan. Jadi les tuh banyak. Les apa? Les memanah, les berkuda. Ya, enggak semuanya tuh harus kita satu profesi, satu kejuruan, jurusannya. Ahli dalam bidang ini. Harus ada yang belajar agama, harus ada yang ngaji. Itu maksudnya firman Allah tadi, At-Taubah 122. Jadi mbok ya ada ya, kalau enggak anak kita, cucu kita besok niat. Oh, saya enggak mondok, saya enggak belajar agama. Cucu saya harus belajar agama. Ini ada keluarga besar, jumlahnya 70, lebih dari 100 orang dari kakek balon sampai cucunya. Cucu generasi 1, 2, cicitnya. Satu pun misalnya enggak ada yang mondok, nah, agak kurang rasanya. Kenapa? Minimal harus ada dalam satu generasi, satu komunitas itu yang mengajarkan agama ya ketika mereka pulang dari ngantren, pulang dari mondok. Ini mondok itu adalah bahasa kita, belum tentu yang mondok itu jadi, tetapi itu ikhtiar ya. Kalau nggak mondok gimana? Ya bisa masuk MTS, bisa masuk MA, silahkan. Tapi intinya dalam keluarga besar tuh harus ada yang belajar agama. Lihat tafaqquhu, belajar agama, wal yundiru qaumahum. Pentingnya kalau sudah dia belajar, dia bisa memperingati keluarganya, memperingati masyarakatnya, ngasih nasihat, ngisi pengajian dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada perintah-perintah Allah. Maka coba niatkan, tanamkan. Tidak ada istilah terlambat. Saya mungkin tidak belajar agama, anak saya mungkin kurang agamanya, cucu saya harus. Jadi jangan sampai, kita kan umumnya dunia ini kita 3 generasi ya, kakek, anak, cucu gitu ya. Ya jarang sekali yang nggak ketemu cicit, itu jarang. Kita ini biasanya ketemunya sampai 3 generasi. Saya pribadi nggak pernah ngelihat papuk balok, saya nggak pernah. Mentok kakek nenek. Kok dengar-dengar namanya, ya fotonya ada. Tapi ketemu dan punya kenangan, pernah digendong, pernah zaman dulu lebih susah lagi, nggak ada motor. Jadi saya sama Mbah Kong ingat dulu pernah dilusus kepalanya, kebayan itu disuruh baca Rip? Sukadana. Sukadana, baca Sukadana itu belum bisa baca, tapi tahu daerah itu Sukadana. Ya, itu ada kenangan. Bapaknya kakek udah nggak temu. Kita sama, kita ini nggak bisa memastikan kita ini bisa lintas 4 generasi. Kita paling sama ibu bapak kita
sama kakek nenek kita. Jarang sekali. Mungkin ada, tapi tidak semua orang seberuntung itu. Ya, orang sekarang usia sekarang sekian berapa sudah sakit, ya, sudah meninggal. Kita, nah, gitu kan dia muter terus tetangga itu. Nah, jadi coba kita maknai hari santri ini sebagai tanamkan dalam tekad harus ada dari anak cucu keturunan saya atau mungkin saudara saya, adik saya, ponakan saya yang belajar agama. Belajar agama ditafsirkan lah, bisa mondok pesantren, bisa MTS, bisa MA, bisa apapun, bisa tahfiz, silahkan. Pokoknya harus ada. Ini ya penting. Saya ingin mulai akhir-akhir ini ada sorotan yang tajam kepada pondok pesantren. Sekarang lagi rame hashtag boykot Trans 7. Bagi penggemar Trans 7 bodoh amat ya, saya terserah lah itu, nggak apa-apa. Jadi Trans 7 dengan segala macam banyak program yang bagusnya, pernah ada satu program yang menyudutkan, mengucilkan dan menyorot pondok pesantren dengan sangat tajam. Dianggap pesantren itu adalah tempat feodal. Feodal itu artinya kiainya itu mau dilayani, mau dihormati. Terus kalau jalan harus bungkuk, harus munduk, harus ngesot. Ya, disamaratakan semua pondok rata-rata seperti itu. Mengajarkan kekerasan, mengajarkan hal-hal yang kurang baik dan seterusnya. Mungkin ada pondok seperti itu, tapi kecil sekali dan sulit memahamkan orang. Ya. Orang yang di luar pondok tentang pengabdian sulit memahamkan orang di luar pesantren. Kalau pondok begini itu kalau ada santri kerja di rumah kiai nyapu halaman itu bukan sedang dimanfaatkan, bukan sedang dieksploitasi. Orang luar melihat itu, tergaji pire aja, mau-maunya kok bisa. Padahal yang melakukan itu senang, bangga, puas, diceritakan. Pak, Bu, Mami, Papi, my mother, my daddy, saya dapat tugas kerja di halamannya Pak Yai. Saya tadi disuruh gendong anaknya guru saya. Senang banget. Orang yang mendengar yang nggak suka ngelihat, kalau saya mah ogah. Ini kan sudut pandang yang berbeda. Makanya sulit memahamkan indahnya pelangi bagi orang yang buta warna. Pelangi itu indah Bapak Ibu ya. Hanya bagi yang paham warna. Ada pelangi. Apa aja bagusnya? Ternyata ditanya, dia nggak tahu warna hijau itu apa, warna merah itu apa. Indah pelangi itu, tapi bagi yang bisa menikmatinya adalah orang-orang yang paham warna. Memang ada yang kadang kebablasan. Yang lihat tuh ada yang bagi jeruk pakai kaki, seperti ini kita praktekkan bagi MBG gitu ya, anak-anak tangkap, tendang, lempar, tendang, dar, tendang kena pirnya kena, pas ditangkap nggak kena, doang, bonyok, bocor, jadi masalah. Nah itu yang gitu tuh nggak boleh, ya, gelindingin satu, tendang, itu betul-betul ada. Dan ya ini juga kok bisa ada yang viralin gitu ya, kok ada kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Tendang lempar. Jadi kalau ngasih gitu loh. Jadi jangan begitu. Ada beberapa, tapi itu sedikit sekali. Ya, tidak sampai dan jangan sampai harusnya menghapuskan kesan bahwasanya pesantren itu menanamkan nilai-nilai moral, mengajarkan agama, memperbaiki sholat anak-anak kita, generasi-generasi Indonesia. Jadi kalau kita lihat jasa dan sumbangsinya para santri, kiai dan pondok pesantren itu melawan penjajahan, ini satu nih, real. Jadi tentara zaman dulu tidak seperti sekuat zaman sekarang Bapak Ibu.
peralatannya bambu runcing. Itu kan kita senang deh, sering dengar tuh bambu runcing. Ya, bambu runcing. Belum belum ada tank, dapat senapan juga hasil jarahan dari Belanda, dari Inggris. Kita bunuh tentara penjahat, tentara penjajah, baru kita ambil senjatanya. Pakai senjata bambu runcing. Sekarang TNI, polisi udah gagah-gagah, keren-keren, lumayan lah. Militernya Indonesia tuh top 10-nya dunia. Itu saya baca penelitian dan datanya, lumayan banget. Tapi zaman dulu, ya makanya ditolongin santri, kiai ikut. Santri ini kalau kiainya ngomong mati, ayo tolong kami. Kiainya bilang jangan kita belajar dulu, kita kerja dulu, tidak mau. Tapi kalau bilang jihad, perang lawan penjajah. Makanya dari resolusi jihad itu keluarlah 22 Oktober 45 itu. Nah, jadi kita sayangkan ada pihak gongnya itu sejak kapan? Sudah lama sebenarnya. Cuma Abdul Al-Khazini di Sidoarjo yang ambruk itu ya, ambruk itu 60 atau 80 korbannya itu syuhada. Saya yakin syuhada lagi sholat asar. Ya, insyaallah ya. Jadi insyaallah itu saya tersentuh cara evakuasinya tuh. Bapak Ibu kalau lihat itu ya. Cara evakuasi itu kayak film Korea. Bukan berarti saya suka film Korea, tapi ngikutin komen. Jadi saya juga tahu itu apa judul filmnya itu sebentar. Descendant of apa singkatannya tuh? Dots. Nah, jadi netizen itu kan maha benar ya. Maha benar bukan berarti kita nganggapnya seperti Allah, tidak. Maha benar itu sok tahu maksudnya. Kenapa tim SAR-nya itu kok bodoh sekali? Masuk cepet Pak, ini 3 hari anak orang kelaparan, nanti mati. Gaur-gaur dia itu beton itu Pak, biar cepet keangkat gitu. Dia sangka beton itu kayak jerami ya, yang kalau digaur jatuh rontok kena kepala kita, wow gatel gitu ya. Dikira cuma gatel, efeknya beton itu begitu eskavator dan alat berat itu turun saja itu sudah der malah jatuh ya. Malah ada video yang tanya, nah siapa namanya nak, udah makan belum, ya udah sehat, gimana, apa yang sakit, Pak tolong loh Pak, malah diajak ngobrol. Coba nonton Dots, coba nonton Dots pasti paham. Jadi ternyata memang evakuasi itu ada waktu 72 jam. 72 jam itu sama dengan 3 hari. Badan kita itu sama Allah disetting mampu bertahan 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Saya ulangi, selapar-laparnya kita, wah saya mau mati ini buka puasa enggak nih. Ternyata hari itu enggak ada buka puasa, oh mau mati, dan besok insya Allah masih hidup. Karena badan kita ini kuasa Allah, dikasih kemampuan tahan, survive, tidak makan, tidak minum, itu bisa bertahan 3 hari. Nah makanya tim SAR itu menamai 3 hari 72 jam itu dengan golden time. Apa kena golden time? Waktu emas. Jadi selama 3 hari ini harus bisa dia selamatkan. Kalau sudah lebih dari 3 hari, kemungkinan hidupnya bertahannya sangat tipis sekali. Jadi ketika sudah 3 hari diselamatkan ada sekitar 30 orang, masih ada sekitar 40 orang dalam itu jam 2 malam Bapak Ibu teriak tim SAR tuh, semua mesin mati. Perhatian, siapapun yang mendengar suara ini tolong teriak sekeras-kerasnya. Ada yang komen lagi netizen ini kan, Pak udah 3 hari orang pasti tidak bisa, pasti lapar. Kalau tidak bisa, tolong hentikan jari, pukul benda di sekitar Anda 2 kali. Nah, tim SAR itu punya alat canggih ya. Punya alat yang dia satu bisa tembus beton sekian meter. Yang kedua dia bisa mendengar. Mungkin kita nggak bisa ngerampek, kerpek gitu ya. Tapi kita cukup gini. Nah, itu dia masuk terdeteksi sama alat itu dan penanda berarti masih ada orang. Berarti jangan dibongkar dulu. Secanggih itu sudah, itu alat ikhtiar manusia. Akhirnya setelah 3 hari nggak ada jawaban, ditunggu sampai jam 7 pagi lagi sama perintahnya. Peringatan terakhir, wah itu merinding saya dengar videonya.
Dikira tim SAR tuh senang-senang, nangis mereka itu, nangis menemukan potongan-potongan. Insya Allah ini para syuhada. Jadi gongnya itu mulai disorot pesantren sejak kejadian itu, lalu dicari celah-celah untuk menghinakan kiai, merendahkan Islam, mempermalukan pesantren. Jadi ini acara cuma satu, pendek di Trans 7, tapi efeknya luar biasa. Orang demo di mana-mana. Ya. Jadi yang apa namanya, pecinta pesantren, paham pesantren itu tersinggung pasti. Kiainya dibilang gitu, gurunya dibilang gitu, pesantren dibilang menanamkan jiwa-jiwa feodalisme, mau dilayani, mau diservis. Padahal kalau dipikir ya, kiai itu kenapa? Kalau kita lihat anak-anak kiai itu kadang sampai nggak diurus, nggak keurus. Karena kiainya ngurusin anak orang. Karena kiainya ngurusin ratusan ribuan santri, kadang anaknya nggak keurus, Zanuba nggak keurus, akhirnya diurus sama orang. Karena saya ngurus orang, anak orang, saya ngurus ini, ngurus ustazah, ngurus jamaah. Kalau saya dengah sama Zanuba, nggak ada pengajian. Kan sederhananya gitu. Itu baru segini santrinya, jamaahnya. Kalau kayaknya ribuan santrinya, ya kan. Jadi itu mengapa, dan kita harus paham ternyata kalau bagi santri itu membanggakan, menyenangkan, tapi bagi orang dilihat sebagai eksploitasi anak. Oh, ini harus dilaporkan ke KPAI karena memanfaatkan kuasanya, ininya untuk ini. Insya Allah ya. Ya mereka nggak paham pesantren itu bagaimana, indahnya pengabdian, indahnya berkhidmat, takzim dan sebagainya. Yang buat minum siapa? Zareni. Nanti merasa dieksploitasi, merasa terpaksa. Ustaz Arif ini mentang-mentang ini buatin aja, bisa buat sendiri padahal. Ada saja. Oh biasa. Nah, azan ya. Ini ada orang zikir mas saya nanti ya. Nanti ada orang zikir, masih zikir nih. Ali Sultan azan. B. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita 5 menit tambahannya. Jadi orang-orang yang tidak suka Islam dan menyerang pesantren itu menuduh yang macam-macam. Pondok sebagai sarang terorisme, pondok itu bangunannya yang tidak benar, ya. Di sana itu ada pelecehan seksual, di sana itu ada eksploitasi anak, di sana ada begini. Kalaupun ada kasus-kasus itu tidak menutupi kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Sedikit sekali kasus-kasus. Mereka melupakan jasa para kiai santri pesantren dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Di sana diajarin agama, adab, sopan santun. Anak kita diajarin ngaji, sholat, doa kepada orang tua, bakti kepada orang tua dan guru. Itu mereka lupakan. Terus yang disorot lagi kiainya. Kiai seakan-akan harus hidup melarat. Kiai punya mobil, pokoknya haram dah kalau kiai punya mobil, itu heran saya. Ada yang sangat fanatik, kiai kan, urusannya tasbih, masjid, musola. Tidak boleh dia punya BMW, tidak boleh dia naik ini. Ya kalau dia punyanya 15 mobil mewah, ya kita boleh curiga. Ini nggak sekik dia punya. Itu yang disorot second lagi tuh. Itu yang kejatuhan itu second. Ambil second. Dibilang, ini kiainya beli. Dia survei, di riset itu mobil harga memang mahal, tapi dia beli second. Tahun sekian harga sudah ini. Itu pantesan bangunannya ini. Ya Allah ya Rabb. Jadi kalau kiai seakan-akan harus hidup melarat. Tidak boleh. Artis kaya wajar, artis. Kiai melarat dong. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, betapa itu namanya double standard. Double standard itu standar ganda. Terhadap orang yang begini, nggak apa-apa. Tapi terhadap yang ini, nggak boleh. Itu salah itu. Ya, ada banyak ulama-ulama kita yang kaya-kaya. Ya, Imam Malik itu. Jadi Imam Malik kan pertama kan Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Kedua Imam Malik mazhabnya Maliki. Imam Syafi'i mazhabnya Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hambal mazhabnya Hambali. Imam Malik yang kedua itu kaya. Ngajar pakai sutra, jubahnya mahal. Dia keturunan darah biru, kaya. Dia pengen menunjukkan agar dia itu kalau ketemu pejabat itu ya layak, mantas. Ada tipe ulama yang memang menampakkan kekayaannya itu agar tidak direndahkan. Tapi juga ada ulama-ulama yang memilih untuk hidup waro, hidup biasa-biasa saja. Itu kan pilihan dan style. Kita tidak tahu hatinya. Ya, hati-hati beliau itu bersih, suci. Seorang sufi itu tidak mesti dia harus hidup melarat. Ada orang yang kaya tapi dia bisa melakukan praktek-praktek tasawuf. Orang bisa hidup tasawuf di tengah pasar, bisa menjadi jutawan, bisa. Ya. Jadi dalam agama itu tidak ada perintah untuk harus miskin, itu tidak ada. Ya. Makanya karena dulu saya bilang kerja itu ibadah, rezeki itu sudah dijatah. Kaya tidak wajib, miskin tidak aib, gitu ya. Jadi tidak usah terlalu inilah. Ya, jatah kita masing-masing itu sudah ada. Jadi jangan sampai kita melihat kalau ada kasus-kasus kecil di pondok pesantren itu menutup kebaikan sumbangsih peranan pesantren yang begitu besar. Lebih banyak manfaatnya pesantren itu. Maka orang yang nggak suka nanya, apa aja gunanya pesantren ini? Apakah peranan pesantren bagi Indonesia lebih baik ditutup saja?
Tadi pagi saya buat quote itu, ditanya sama Ustaz Hafiz. Kalau ada yang bertanya apa peran pesantren, spontan saya bilang spontan. Orang yang bertanya peran pesantren itu bagikan orang yang tidak paham makna fungsi daripada oksigen dalam kehidupan. Oksigen itu penting. Kita sama Allah, wahai oksigen ciptaanku, kata Allah, berhentilah kamu beredar di gubuk baru selama 1 menit. Kemungkinan sebagian besar kita mati. Nggak usah minta bohong. Coba Allah, coba meh kuat saya tahan napas. Tahan napas di air dengan tahan napas nggak ada oksigen tuh beda. Jadi oksigen tuh kadang nggak terlalu kelihatan, ya bukan nggak terlalu kelihatan, kita nggak bisa lihat deh, kita rasakan. Tapi begitu dia nggak ada di ruang hampa. Beberapa tahun lalu kalau ada yang ingat kasus ini, dulu ada perampok Ustaz Supri masuk ke rumah mewah. Ada terus ya satu keluarga 8 orang 9 orang masuk ke toilet ukuran semeter kali 1,5. Kalau ingat kejadian itu 3 hari baru ketemu yang tinggal sisa cuma berapa orang, yang lainnya meninggal kehabisan oksigen. Itu kejam sekali tuh apa nih, ibaratnya gini lah, kalau mau nyuri aja, nggak usah di 6 atau 8 orang dimasukkan ke toilet, tidak ada ventilasi udara, ukuran 1,5 kali 1 meter, tumpuk tindak majikannya, pembantunya, anaknya. Itu baru ketahuan setelah 2 hari, polisi itu ngeliat baunya ada macam-macam dah. Ya dari kotoran manusia kan, namanya 2 hari, terus ada yang meninggal tidur sama mayat berhari-hari berjam-jam gimana? Sampai yang bertahan itu apa dia bilang, dia hidupkan keran itu karena air itu mengandung oksigen, ya artinya menyegarkan. Bapak Ibu kalau lagi orkes, kalau lagi apa, orang kampanye, orang dangdutan tuh kadang disirami air gitu ya, biar apa, biar seger gitu. Jadi dia bertahan dari ledeng air. Bapaknya meninggal, pembantunya meninggal. Jadi kurang ajar betul itu yang apa, seumur hidup kalau nggak salah tuh. Itu di perumahan mewah, dan yang tidak hidup bertetangga, nggak saling cari sama tetangganya. Kita masih mending nih hidup nih ya di kampung yang kalau kita sehari nggak kelihatan tuh, mana dia itu, wah, dengan penuh julid ya. Kadang hidup bertetangga versi-versi begitu kadang ada plusnya sekedik. Plusnya itu artinya kita diperhatikan. Tapi kalau tempat-tempat yang coba kita nggak usah jauh-jauh dari ke Mataram, Jalan Sriwijaya itu ada rumah-rumah tinggi besar Bapak Ibu. Itu saya mikirin satu, tukang sapunya berapa jam deh nyapu ini tingkat kayak gitu. Terus iuran Banjar tuh buat jenong mesti nggak ada di situ. Assalamualaikum Banjar. Gimana mau gerbangnya setinggi, nggak bisa. Kita nih kadang kan ada pagar tapi kepala masih kelihatan. Kita keluar kelihatan, nggak ada dicariin, nggak ada diomongin kayak gitu kan. Jadi masihlah ada hidup bersosial walaupun kadang agak toksik. Di situ nggak ada yang nyariin. Yang nyari itu siapa? Ada anaknya, dia main-main ke rumah tetangganya itu, ikut masuk kamar mandi, ibunya nyariin. Ya, ibunya juga nyarinya setelah berapa jam itu, berapa baru nyari anaknya mana. Ternyata di situ dibuka, didobrak, udah meninggal berapa orang. Itu cari kasusnya saya lupa. Mungkin saya coba bisa searchingin tuh. Jadi korban di rumah mewah, perumahan elit yang jarang ada tamu lah ya. Ada 3 orang bawa senjata, dia masukkan semua, dia jarah barang-barang penting. Itu gambaran betapa sadisnya. Jadi lagi-lagi manusia tuh kalau sadis, setan tuh insecure dia. Setan, iblis itu insecure. Setan mungkin kalau ganggu aja, nggak sampai ngunci kita di kamar mandi gitu ya. Ini dikunci, nggak bisa nafas. Nah, oksigen itu penting. Jadi orang nggak paham fungsi perannya pesantren itu bagikan orang yang tidak melihat oksigen itu bermanfaat bagi hidup kita. Jadi jasa santri, jasa pesantren, yaitu banyak sekali. Kalau tidak merasakan jasanya ya nggak usah dihujat gitu saja ya, nggak usah bilang udah ada gunanya bubarkan, jangan. Ketahuilah yang bacakan kita talqin, yang doain kita itu kiai satu-satu lulusan pesantren, gitu aja dah, sederhananya gitu dah ya. Kalau kita nggak mau didoain ya nggak usah.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Kita izin kita harus akhiri karena ada zikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Arif Maulana MIRKH kami haturkan jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pulang salat sini. Mau pulang salat? Hah? Pulang? Nah, salat. Dah salat? Ada orang? Salat sini orang? Malah? Ya. Salat dulu ya. Dah. Cancel dan